balik lagi nih. Kita akan membahas lanjutan series dari drama Weak Hero kelas 2. Setelah di episode 6 kemarin diperlihatkan Juntae dan Gotak yang kabur dari kejaran anggota aliansi. Sementara si En yang ingin menolong mereka mendapat kabar tentang kondisi Suho yang sedang kritis. Oke deh kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Belum dibuka dengan diperlihatkan Juntae dan Gotak yang berlari sekuat tenaga dari kejaran anggota aliansi. Namun sialnya Dongha menemukan mereka dan menarik Juntae keluar. Karena sebelumnya Juntae mendorongnya, Dongha yang kesal terus memukulnya. Beruntung Juntae berhasil menghindar dan pergi dari sana. Tak lama berselang, Humin datang dan menyerang anggota aliansi yang ada di depannya. Di sana dia melihat Gotak dan Juntae sudah terkapar di aspal. Dongha mempertanyakan alasan Humin ke sana, mengingat dia juga merupakan anggota aliansi. Saat Humin ingin maju, seseorang menggunakan motor datang menyerangnya dari belakang. Dongha mengambil kesempatan itu untuk menghajarnya. Pria bermotor kembali datang ingin menyerang. Bukannya lari, Humin malah berdiri dan bersiap menyerang lebih dulu. Melihat Humin dengan mudah mengalahkan yang lain, Sungmok terlihat ketakutan. Gotak berusaha menghentikan Humin yang tidak terkendali. Sementara Juntae mendapat telepon tentang si En yang mengalami kecelakaan. Mereka bertiga bergegas ke rumah sakit. Di sana dia melihat si En sudah terbaring tidak sadarkan diri. Si En yang pingsan duduk di ring tinju sambil melihat Humin dan kedua temannya sedang menikmati waktu bersama. Bomsuk yang ada di sana mengatakan kalau dia, si En dan Suho juga pernah sebahagia itu. Namun pada akhirnya hal itu tidak berguna. Humin, Gotak dan Juntae akan terluka dan hancur seperti yang mereka alami sebelumnya. Si En meminta maaf pada Bomsuk. Di rumah sakit, ibu si En mendatangi Humin dan memintanya pulang ke rumah. Humin, Gotak dan Juntae yang sejak tadi menunggu bertanya bagaimana keadaan si En. Sang ibu menjelaskan kalau kondisinya sudah stabil dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Namun ketiganya tidak ingin pergi dan ingin menunggu si En di sana. Ibu si En meminta mereka untuk tidak lagi berteman dengan putranya. Scene beralih pada Baekjin yang melihat dokumen penjualannya hilang selembar. Sungmok mengatakan akan segera mengambilnya. Dia juga bertanya alasan Humin tiba-tiba saja datang ke Daesung. Baekjin yang kesal tidak ingin menjelaskannya dan meminta mereka semua keluar dari sana. 나가 이 씨발 새끼들아. 예, 빨리 와! Di bis, Juntae tampak bingung harus berbuat apa dengan selembar bukti transaksi aliansi yang berhasil dia ambil. Dia pun memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Namun polisi malah memintanya pulang dan meninggalkan dokumen itu di sana. Juntae yang merasa curiga mengambilnya kembali lalu pergi. Namun di depan sana beberapa anggota aliansi menghadangnya. Mereka membawa Juntae ke Daesung dan menyiksanya. Dia juga membakar bukti yang ada di tangannya dan segera menghubungi Baekjin. 그럼 거기서 죽어 그냥. Sunjae yang ada di sana menghentikan keributan tersebut. Awalnya dia meminta Juntae untuk menuruti keinginan Baekjin. Meski telah babak belur, Juntae dengan tegas menolak untuk melakukannya. Mendengar hal itu membuat Sunjae cukup iri dengan pertemanan anak Unjang. Dia pun membantunya dan menghajar semua anggota aliansi yang ada di sana. Sementara Humin dan Gotak berlari menemui Juntae begitu mendapat telepon dari Sunjae. Mereka membawa Juntae pergi dari sana. Sebelum pergi, Humin berterima kasih pada Sunjae karena telah menyelamatkan temannya. Di jalan, Juntae menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf. Saat Gotak ingin membawanya berobat, dia menolak. Dia hanya ingin ke rumah sakit melihat si En. Paginya, Humin ke sekolah Baekjin sambil membawa megafon. Dia berteriak dan mengajak Baekjin bertarung. Humin meminta Baekjin membubarkan aliansinya jika sekolahnya menang. Setelah membuat keributan, Humin segera menghubungi Gotak dan memberitahunya kalau Unjang akan melawan aliansi. Sementara Baekjin juga menyampaikan berita itu pada aliansinya dan menyuruh mereka untuk bersiap.
Pulang dari sekolah, Humin langsung ke rumah sakit menemui Si-eun. Di depan pintu, dia meminta maaf pada Si-eun atas apa yang menimpanya. Ibu Si-eun yang ada di sana menyadari kalau sikapnya waktu itu keterlaluan. Dia menyuruh Humin masuk dan menyapa. Melihat Humin yang khawatir, Ibu Si-eun menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa Si-eun tidak ditabrak dengan kuat oleh mobil. Dia hanya pingsan karena terkejut. Di mimpinya, Si-eun meminta izin pada Bom-suk untuk kembali. Namun Bom-suk terus menghalanginya dengan mengingatkan Si-eun pada masa lalu. Di depan, Juntae dan Gotak bergabung dengan Humin dan menunggu Si-eun. Mereka mengungkapkan kekhawatirannya dan bersyukur karena Si-eun telah sadar. Saking senangnya, Juntae bahkan ingin menangis. Humin tertawa melihatnya. Si-eun memberitahu mereka bahwa Humin juga menangis saat melihatnya bangun. Karena malu, Humin terus mengelak. Setelah Si-eun keluar dari rumah sakit, mereka berempat mendatangi tempat di mana pertarungan akan berlangsung. Gotak merasa khawatir, mengingat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan anggota aliansi. Humin menyuruhnya tenang. Dia menjelaskan berapapun jumlahnya, dia akan menghabisi mereka semua. Si-eun meminta Humin untuk menunda pertarungan selama beberapa hari. Jika ingin menang, mereka memerlukan waktu untuk bersiap. Malamnya, Si-eun mendatangi Sunjae, orang yang paling Baekjin percaya. Di sini, dia meminta maaf atas apa yang sebelumnya terjadi dan mencari informasi yang mungkin bisa mereka gunakan untuk mengalahkan Baekjin. Sunjae memberitahunya tentang akun rekening palsu yang dipakai oleh aliansi dan itu ada padanya. 연합이랑 나 백진. Karena kalah jumlah, Si-eun berencana memecahkan aliansi. Berhubung aliansi bersatu karena uang, dia pun berencana menggunakan uang untuk memisahkan mereka. Si-eun meminta bantuan Hyoman untuk menyebarkan bukti akun palsu pada anggota aliansi. Scene berikutnya diperlihatkan Humin berdiri di tengah hujan sambil menunggu siswa Enjang datang. Baekjin dan anggotanya juga sudah tiba dan ke lapangan lebih dulu. Melihat anggota aliansi yang berkurang, Baekjin bertanya alasannya. Dongha menjelaskan apa yang terjadi. Baekjin langsung menyadari bahwa itu ulah Si-eun. Si-eun yang sedang menuju lokasi mendapat pesan dari Sunjae. Dia memberitahunya kalau bukti aslinya berada di kantor aliansi. Gotak dan anak Enjang lainnya juga bergegas ke lapangan. Hyoman dan anggotanya juga sudah menunggu di depan terowongan. Meski Juntae tidak bisa memaafkan Hyoman karena perbuatannya, tapi dia tetap senang dan berterima kasih karena dia mau datang membantu. Mereka dengan penuh semangat mendatangi Baekjin dan anggota aliansi. Sementara Si-eun yang sudah tiba di arena bowling tidak menyadari bahwa dia masuk dalam jebakan. Gorila Sok-nam menyerangnya dari belakang hingga pingsan. Humin yang sejak tadi menunggu berterima kasih pada semua siswa yang sudah bergabung. Di jalan dia mencari Si-eun. Saat ingin menghubunginya, dia melihat pesan Si-eun yang memberitahu mereka kalau dia akan singgah ke arena bowling. Gotak yakin itu ulah Baekjin. Juntae menawarkan diri untuk memeriksa keadaan Si-eun. Dia meminta Humin dan Gotak tetap berada di sana. Setelah tiba di lapangan, Humin kembali menjelaskan ketentuannya. Dia meminta Baekjin membubarkan aliansi jika sekolah Enjang menang. Humin mengatakan akan mengurus Baekjin. Dia meminta anggotanya untuk mengurus sisanya. 오케이! Melihat Humin telah menyakiti banyak anggotanya, Baekjin pun maju menyerang siswa Enjang. Dia maju dan memukul semua siswa yang ada di dekatnya. Beralih pada Si-eun. Saat Gorila Sok-nam akan mengikatnya, dia yang telah sadar dengan cepat menyerang dan berdiri. Juntae yang sudah tiba di sana bergegas masuk dan mencari Si-eun. Di dalam dia melihat Si-eun yang terluka dan kesulitan untuk berjalan. Si-eun pun bertanya alasan Juntae berada di sana. Mengingat dia seharusnya berada di lapangan. Saat ingin pergi, Gorila Sok-nam kembali datang dan menyerang mereka. Kembali di lapangan. Di sini diperlihatkan Gotak yang berhadapan dengan Sungmok. Sungmok yang tahu kalau Gotak pernah cedera menyerangnya di tempat yang sama.
Namun Gotak yang pernah menjadi atlet taekwondo berhasil menyerang balik. Sementara Hyoman terlihat sedang berhadapan dengan Dongha. Meski bersemangat, namun kekuatan Hyoman masih di bawah Dongha. Beralih pada Humin dan Baekjin. Setelah menyerang beberapa anggota lawan, mereka akhirnya berhadapan. Keduanya langsung memukul dan terkena serangan satu sama lain. Di sini terlihat Humin menargetkan lengan Baekjin. Dia terus menyerang di tempat yang sama. Sambil menahan sakit, Baekjin menyerang Humin menggunakan satu tangan. Meski kesulitan, dia berhasil menyerang balik dan memukul Humin berkali-kali. Karena Humin kalah, anggota aliansi menyatakan kemenangannya. Baekjin menjelaskan kalau kini sekolah Enjang bergabung di bawah aliansi. Dia menyuruh maju orang yang tidak terima dengan kekalahan tersebut. Saat Gotak bersiap, Xian datang dari belakang dan maju lebih dulu. Kedatangan Xian membuat Baekjin sedikit terkejut. Baekjin menyimpan tangannya yang terluka di saku. Dia kembali bertarung menggunakan sebelah tangannya, sama seperti Humin. Xian juga menyerang Baekjin di satu titik. Dia menargetkan kaki Baekjin dan terus memukulnya. Di sini terlihat Baekjin kesulitan untuk berdiri. Meski begitu, dia berhasil menghindari serangan Xian dan menyerang balik. Xian yang sudah babak belur tetap bangkit dan berusaha menyerangnya. Namun Xian terlihat kehilangan keseimbangan. Bukannya menyerah, dia terus maju dan berhasil membuat Baekjin ikut terjatuh dengannya. Xian memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menyerang kaki Baekjin. Melihat Xian kembali ingin berdiri, Baekjin dengan cepat menendangnya hingga terkapar. Baekjin yang menyadari lengan dan kakinya menjadi target bertanya apa rencana Xian selanjutnya. Xian menjelaskan bahwa bukan itu rencana mereka. Dia menyerang di tempat yang sama bukan untuk melukai, melainkan untuk membuat Baekjin menjadi cacat. Dan benar saja di belakang Humin yang telah bangkit menyerang Baekjin dengan keras. Dia kembali memukulnya saat Baekjin mencoba menyerang balik. Dengan jatuhnya Baekjin, pertempuran pun dimenangkan oleh SMA Enjang. Mereka berhasil mengalahkan dan membuat aliansi yang Baekjin buat bubar. Sementara Baekjin masih terbaring dengan posisi yang sama. Junte yang kesakitan akhirnya tiba saat pertempuran telah selesai. Karena kelelahan, mereka berempat tertidur layaknya orang pingsan di bis. Scene berikutnya terlihat Xian menunggu Humin dan yang lainnya di depan sekolah. Melihat Xian melamun sendiri membuat Humin bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Tak lama berselang ponselnya berdering. Xian mendapat kabar bahwa sahabatnya Suho yang lama koma akhirnya sadar. 잘 살았냐? Sementara di arena bowling, Sunjae bertemu dengan Choi Chang-hye. Pak Choi sedang mencari pengganti Baekjin. Dia menawarkan Sunjae untuk bergabung dengannya. Meski terlihat jahat, nyatanya Sunjae menyukai pertemanan yang dimiliki anak Enjang. Buktinya di sini dia mencoba mencari tahu keberadaan Baekjin. Film diakhiri dengan diperlihatkan Baekjin meninggal dunia. Dan diduga dia dihabisi oleh orang suruhan Pak Choi. Yap, itu tadi alur cerita dari series Weak Hero kelas 2. Buat kalian yang suka genre laga dan petualangan, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.